Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Bananang. Mau berkunjung di Mbah Soreng Kampuh. Kampuh. Ya. Soreng Kita Kampuh. ke makam dari Mbah Soreng Kampuh yang konon adalah salah satu pengawal dari Mbah Aryo Penangsang. putri dari Aryo Penangsang yang bernama Mbak Nyai Amiswati. Kita sekarang berada di desa Lambang Kuning. Jalan Mas Trip. Ini dengan siapa saya? Mas Anggoro ini. Mas Anggoro, juru kunci Desa Lambang Kuning, Pak ya? Ya. Oke, kita akan mengikuti Pak Nana sama Mas Anggoro untuk ke makam Mbah Soreng Kampuh. Oke. Ini terletak di belakang rumah dan makam ini mungkin jarang terjamah oleh penduduk sekitar sini, juga penduduk daerah lain. Karena apa? Karena untuk sejarahnya belum ada yang tahu dan kita baru menelusuri ke kelurahan Meronggo sana. Ternyata yang dimaksud dengan Mbah Soreng Kampuh itu di sini yang orang menyebutnya Mbah Malioboro. Oke, di sini ada bekas-bekas makam. Di sini ada bekas makam semua. Di sana mungkin Mbah Malioboro yang ini, Pak. Kemungkinan. Kalau Mbah Soreng Kampuh yang itu, kemungkinan. Ya, kita akan lihat ini ada makam, ada nisan kuno. Tidak tahu ini buatan tahun berapa. Ini juga ada mungkin di era Mataram awal, waktu pemberontakan Adipati Jipang Panolan. Dan ini juga bekas-bekas makam, mungkin di rumah sini juga ada dulu untuk makamnya. Ini komplek seperti komplek pemakaman lama. Nah, ini mungkin yang ini, Pak, yang dinamakan Mbah Malioboro. Kalau menurut Mbah Soreng ya ini. Mbah Soreng malah yang ini. Ya. Yang Mbah Malioboro yang sana. Ini adalah makam dari Mbah Soreng. Ini adalah makam Mbah Soreng Kampuh yang salah satu pengawal dari Nyai Amiswati yang berada di kelurahan sana. Dan beberapa pengawalnya menyebar ada yang ke Lambang Kuning, ada yang masih di kelurahan, ada yang di Tarokan, ada yang di Ketawang Purwasri sana juga ada, dan ada yang tidak diketahui juga. Bahkan ada yang di Kalianyar ya, Pak ya. Oke. Dan ini kita bisa melihat, Pak, kalau yang ini makam siapa, Pak? Iroboro ya ini. Yang ini Mbah Iroboro. Kemungkinan zaman apa, Pak, ini? Ini ya Sejaman dengan ya. dengan Mbah Soreng, dengan Mbah Soreng Kampuh. Soreng Kampuh. Di sini orang sekti beliau, Pak ya. Kelihatan dari makamnya. Iya. Terus kalau yang ini, nah ini makam siapa, Pak? Ini makam kuno ini. Ini sepertinya perempuan. Ini kemungkinan perempuan ya? Istrinya ya. Ya. Ini menurut penelusuran ini adalah makam seorang wanita, tapi kita juga nggak tahu soalnya kita nggak hidup di masa itu. Oke, kita sana juga ada makam, Pak. Kita akan lihat makamnya ke sini. Mas Anggoro, ini makamnya siapa, Mas Anggoro? Kurang tahu. Bahkan juru kuncinya aja belum tahu untuk makam siapa. Pak Nanang ini bisa sebutkan ini makam siapa, Pak Nanang? Sepertinya ini ya prajurit ya. Ya, maksudnya itu pengikutnya, Pak ya. Pengikut dari Mbah Hanya Soreng Kampuh. istilahnya kena zaman baru, fanatik baru, akhirnya terpendam lah ini. Sebetulnya ini Sun Sewu, ini ya yang membuka alas Pulau Jawa ya ini Di Lambang Kuning sini, Pak ya. Kemerdekaan yang pejuang ini. Ya. Yang buka alas di Lambang Kuning sebenarnya ya ini sesudah era Mojopahit ya, Pak ya. Sudah era Mojopahit tumbang, sini sudah masih jadi hutan lagi, Pak ya. Ya mudah-mudahan ini ke depan bisa ada yang renovasi ya. Yang mudah-mudahan soalnya ya. Kalau menurut Bapak ini ampuh apa enggak makam? Ampuh semua. Ini ampuh semua. Orang sekti ini. Ya. Masih bisa dibilang makam, jangan diremehkan ini. Masih dibilang makam angker ya, Pak ya. Ini coba ini kanan kirinya kalau ada maloteng, omah ditingkat, bahaya, jangan sampai. Seperti itu. Kita bisa ke sana, Pak, untuk menelusuri sana masih banyak kelihatan makam. Batas makamnya ini. Ini batas makam. Kalau yang sana kelihatannya situ juga makam loh. Yang sana itu. Iya, kita bisa lihat. Tapi kata orang-orang sini, daerah sini loh, Pak. Aku dulu pernah lihat itu di sini waktu aku kecil dulu di sini loh. Ini juga ada, sekarang sudah ditata batu bata sini. Sini juga ada dulu. Itu ada satu. Sudah rata semua dengan tanah. Nah, di sana juga ada juga. Di sini sebenarnya dulu komplek pemakaman waktu zaman Jipang Panolan.
Nah, ini beliaunya di sini dulu berkumpul di sini. Mau diarahkan lari sana, lari sini, lari yang seperti pengaturan tapel batas gitu ya, Pak ya? Nah, ini untuk istilahnya Rapat. Berkumpul rapat di sini. Kamu sana. Kayak pembagian wilayah gitu ya, Pak ya? Sana, ini di sini. Berarti sesuai dengan tradisi awal kita seperti tentara itu sini konsinyir. Berarti tempat berkumpulnya ya. Kita bisa lihat di sana, Pak. Dan nanti tolong diceritain sejarah dari Mbah Soreng nanti. Oke, kita akan mengikuti Mbak Nanang untuk penelusuran. Kita duduk di mana, Pak? Untuk penceritaan sejarah. Kita duduk di mana, Pak? Sini aja. Kita akan duduk di sini untuk mendengarkan Mbak Nanang untuk bercerita. Ya, sebetulnya beliau Danu orang sekti Di sini. iya. Orang sekti Mondroguno sini. Berarti bukan orang sembarangan, Pak ya? Bukan orang sembarangan, hanya dikena fanatik baru. Tapi entahlah, mudah-mudahan ini ilmu Jawa, adat Jawa ini mau tumbuh lagi. Soalnya ini sudah lama enggak di itu, Pak ya, enggak direnovasi. Dan pesan untuk Mas Anggoro, tolong untuk makam sekitar sini dirawat ya Mas Anggoro ya. Soalnya ini makam, bisa dibilang makam pahlawan, memang zaman kerajaan, memang zaman sebelum Indonesia merdeka. Tapi tanpa mereka kita enggak ada. Seperti ini. Di desa ini mungkin masih hutan gitu. Ya Mas Anggoro ya. Dan semoga untuk di kemudian waktu Anda yang pegang juru kunci untuk Desa Lambang Kuning. Ya. Seperti itu. Makanya itu harapan dari kami seperti itu. Jadi juru kunci itu tidak bain-bain. Kalau tidak ada nasab sama kakeknya yang juru kunci lama, wah. Juru kunci lama juga goibnya juga cocok apa enggak ya, Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak, kalau Mas Anggoro ini gimana, Pak? Bisa, masalahnya kan putu. Masih ada terah dari juru kunci, satu, kedua dia memang untuk sejarah sedikit banyak paham. Nanti berarti bisa logis kita support ya. Kita support, tetap kita ajari, tetap kita ajari untuk cara membaca doa, cara jamas dan lain sebagainya, seperti itu. Mas Anggoro masih berusia berapa, Mas Anggoro? 17 tahun. Dia memang masih kecil, tapi kalau untuk pengetahuannya ya nggak kalah dengan orang yang dewasa, karena dia juga lelaku juga. Ini Mas Anggoro gimana? Pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di sini? Bisa diceritain nggak apa-apa, jujur aja. Nggak pernah. Ada maksudnya gini, maksudnya pernah didatangi oleh seseorang atau apa, minta dibersihkan atau apa, biasanya kan seperti itu. Pernah. Dulu. Pernah. Itu mintanya gimana? Suruh bersihin. Tapi dia nggak ngaku namanya siapa. Agak keras Mas Anggoro suaranya, nggak denger. Agak sini. Gak usah minder sini aja. Gimana? Nggak ngaku orangnya. Nggak ngaku, tapi cuma minta, tapi kayak orang Madura. Iya. Kita suruh bersihin sama suruh merawat aja. Ini ada darahnya Madura. Ya memang maksud dari kita jelaskan, Pak ya. Maksud dari Soreng adalah pengawal utama yang sangat dipercaya oleh suatu penguasa untuk mengawal putranya atau apanya. Soreng itu istilahnya apa, marga tau? Iya. Marga seperti Singo Dimejo, Singo Yudo, Singo Kromo. Nah, itu kan istilahnya seperti itu. Jadi Soreng itu istilahnya marga istilahnya. Marga untuk Jipang Panolan. Seperti itu. Beliaunya sewu ya, semua keras semua ini. Soreng-soreng itu enggak ada yang enggak keras. Iya, memang pilih tanding, satria pilih tanding. Makanya seperti itu. Di sini jangan diremehkan dan jangan gegabah. Atau baban-baban di sini ya, kalau dibersihkan, kalau muri-muri nggak masalah. Disatru sama orang menuso-menuso nggak masalah. Tapi jangan goib, bahaya. Repot. Seperti itu. Ini Mbak Nanang. Dan untuk di kemudian waktu, ya toh, di kemudian waktu, supaya gimana caranya untuk pemerintah untuk memperhatikan ini, bisa dikasih saran? Ya, mudah-mudahan kepala desanya dan poro anda-andane perangkat-perangkat saketo amit sewu melestarikan budaya leluhur. Karena di Lambang nanti Kuning bisa awet, nanti bisa umur insyaallah panjang. Jadi
Di sekitar sini juga banyak makam juga Pak yang berserakan gitu, banyak kok di sini juga. Orang yang tahu Gusti Allah Ta'ala tuh ya orang meninggal. Orang yang sudah meninggal. Orang hidup-hidup nggak tahu, hanya beliaunya orang meninggal, apalagi kita nguri-nguri, istilahnya mendoakan, beliaunya ya doa. Gitu. Ya, moga yang nguri-nguri saya ini pinaringan rahayu slamet, berwaras, sehat walafiat. Oh. Seperti dongo dinongo, istilah ilmu Jawa itu dongo dinongo lah itu. Makanya kan kalau ya mau diperhatikan untuk dari pemerintah Lamangkuning, pemerintah desa Lamangkuning untuk memperhatikan Mbah Malik sini, kalau maksudnya Mbah Malioboro Iroboro. Kalau kita sebagai sejarawan kita menyebutnya Mbah Soreng Kampuh seperti itu. Dan Mbah Soreng Kampuh makamnya di sini, tapi kalau Mbah Iroboro makamnya ada di sana. Itu untuk Mbah Iroboro. Dan yang ini mungkin penggawanya, dan ini bukan dari Keraton Solo tapi masih Jipang Panolan. Perlu diketahui Jipang Panolan adalah suatu kadipaten yang berada di Blora. Itu sejaman dengan Kadipaten Pajang. Nah, karena ada suatu konflik, keturunan dari Kanjeng Arya Penangsang itu adalah Pangeran Sedo Kripyak, putra dari Krapak. Sedo Krapyak. Putra dari Raden Trenggono ya Pak ya. Dari Raja Trenggono atau Sultan Trenggono, Sultan Demak terakhir ya Pak ya. Sultan Demak terakhir, dan pewarisnya kan perebutan kekuasaan sebenarnya yang berhak untuk menduduki kursi kesultanan sebagai sultan itu ya Sedo Kripyak itu Pak. Kalau menurut silsilahnya harusnya seperti itu. Dan Sedo Kripyak punya anak namanya Pangeran Adipati Arya Penangsang. Ya itu tadi, makanya ya memang dari garis keturunan untuk Mataram memang ada selisih paham, sampai sekarang masih ada seperti itu. Berarti orang Blora nggak boleh nikah sama orang Jogja seperti itu. Oke, kita tutup untuk ulasan dari makam Mbah Soreng Kampuh, Mbah Iroboro yang berada di Lambangkuning, Jalan Masrib, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk ulasan lengkapnya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana, Mbah? Yang ini kan katanya kan masih ada Soreng yang belum diketahui. Namanya Mbah Soreng Joyo. Itu kira-kira makamnya di mana? Insya Allah di makam umum Lestari. Makam umum Lestari. Desa Lestari ya. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan buka sesi di sana ya. Kalau menurut Mbah Nanang, penulisan Mbah Nanang tadi sudah tanyain, itu ada makam dari Mbah Joyo, Mbah Soreng Joyo, yang manakah itu termasuk dari salah satu Soreng yang mengawal Nyai Amiswati, putri dari Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan waktu kalah perang dulu. Nanti kita kalau ada kesempatan kita akan ke sana.